Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Daniela Herman dengan NIM 210020097 dari kelompok 2 sesi 64. Baiklah, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang faktor-faktor kebijakan serta jenis-jenis dan tingkatan kebijakan. Materi yang pertama yaitu faktor-faktor kebijakan. Faktor-faktor kebijakan terbagi atas 4. Yang pertama, faktor tekanan dari luar. Pembuat keputusan atau kebijakan harus memenuhi tuntutan atau tekanan dari luar. Meskipun membuat kebijakan melakukan pendekatan yang rasional, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Selanjutnya, faktor kebiasaan lama atau konservatisme. Kebiasaan lama ini sering terus-menerus diikuti, terlebih jika kebijakan yang telah ada dianggap memuaskan pihak tertentu. Faktor yang ketiga yaitu sifat-sifat pribadi. Faktor sifat pribadi ini yaitu berbagai keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan banyak yang dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Salah satunya contohnya adalah dalam proses pengangkatan pegawai seringkali diwarnai dan dipengaruhi oleh sifat pribadi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap hasil dari kebijakan tersebut. Faktor kebijakan berikutnya yaitu dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu standar dan tujuan kebijakan. Setiap kebijakan harus mempunyai standar, suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Faktor yang kedua yaitu sumber daya kebijakan. Dalam suatu implementasi kebijakan, perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material dan sumber daya metode. Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena di samping sebagai subjek implementasi kebijakan, juga termasuk sebagai objek kebijakan. Selanjutnya yaitu karakteristik badan-badan pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan, agar mencapai keberhasilan maksimal, harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik dari badan pelaksana tersebut yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, serta pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, realistis dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Yang kelima yaitu sikap pelaksana atau implementor. Dalam mengimplementasi kebijakan, implementor harus mempunyai 3 hal. Implementor ini dibedakan menjadi 3, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan. Yang kedua, kondisi. Serta yang terakhir, intens disposisi implementor. Faktor kebijakan menurut Van Meter yang terakhir yaitu kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana
Kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipasi, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini yang ada di lingkungan dan apakah politik mendukung implementasi kebijakan tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis kebijakan serta tingkatan kebijakan. Anderson tahun 1979 mengemukakan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan substantif atau substantif policy. Kebijakan substantif dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Contohnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan, sosial, hak sipil, dan masalah luar negeri. Jenis kebijakan yang kedua yaitu kebijakan distributif. Kebijakan distributif ini ialah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Contohnya kebijakan legislatif serta yudikatif. Selanjutnya yaitu kebijakan material. Kebijakan material adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Selanjutnya yaitu kebijakan prosedur. Kebijakan prosedural adalah kebijakan yang menyangkut siapa saja yang terlibat merumuskan kebijakan tersebut. Selanjutnya kebijakan barang publik. Kebijakan barang publik merupakan kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Jenis kebijakan berikutnya yaitu symbolic policy. Kebijakan jenis ini umumnya tidak memaksa kepada banyak orang karena dilaksanakan tidak selalu besar dampaknya kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu private good policy. Kebijakan penyediaan kebutuhan tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi masyarakat tersebut harus menyediakan biaya untuk mendapatkan layanan. Selanjutnya, kebijakan liberal policy. Suatu kebijakan yang menuntut pemerintah untuk mengadakan perubahan. Yang jenis kebijakan berikutnya, redistributive policy, adalah kebijakan yang arahnya memindahkan hak kepemilikan, kepunyaan kepada masyarakat. Misalnya, pemindahan hak dari kalangan mampu dan tidak mampu. Contoh kebijakan ini seperti pemberlakuan pajak yang lebih besar bagi barang impor yang berbeda dengan produksi dalam negeri. Jenis kebijakan berikutnya itu regulatory policy. Merupakan kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Jenis kebijakan terakhir yaitu self-regulatory policy. Kebijakan jenis ini hampir sama dengan regulatory policy, hanya saja self-regulatory policy lazimnya didukung oleh seseorang atau sekelompok orang yang punya kepentingan dengan pelaksanaan. Materi selanjutnya yaitu tingkatan kebijakan. Tingkatan kebijakan ini terbagi atas 3. Yang pertama, kebijakan umum. Kebijakan umum merupakan sebuah kebijakan yang menjadi pedoman atau juga petunjuk pelaksanaan baik yang memiliki sifat positif ataupun yang bersifat negatif, yang melingkupi keseluruhan wilayah atau juga instansi yang bersangkutan. Kebijakan umum merupakan juga kebijakan dasar dan menjadi pedoman bagi pelaksanaannya, baik di tingkat instansi masyarakat hingga negara. Tingkatan berikutnya yaitu tingkatan kebijakan pelaksanaan. Kebijakan pelaksanaan merupakan suatu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan lain-lain yang bersifat operasional
disebut dengan kebijakan teknis. Ia berada di bawah tingkatan kebijakan pelaksanaan. Selanjutnya, kebijakan teknis. Kebijakan teknis yakni semua kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.